Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Asta. Bersama kita sudah ada Mas Abdul Majid dari AMX Vertic. Ya, seperti kalian kita ketahui bahwa produk ini benar-benar unik karena menggunakan sistem Delsitter ya, untuk Delsitter. Nah, kita nggak punya waktu panjang nih karena ini hari kerja, jadi saya coba seringkas mungkin ya kita bisa share dengan Mas Abdul. Selamat pagi Mas Abdul. Pagi Pak Gatot. Boleh perkenalkan diri dulu Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid. Saya dari AMX UEV, saya co-founder dan kebetulan CEO-nya. Mungkin saya mulai dari awal dulu ya. Kenapa saya bisa terjun ke dulu, ya. UEV, ke drone. Ya sebenarnya seperti anak-anak muda lainnya lah Pak. Ketika masih muda senangnya pesawat itu kan. Terus ketika kuliah itu sebenarnya saya pengen masuk ITB penerbangan. Cuma saya kan domisili di Jogja. Kemudian orang tua itu kayaknya pengennya di Jogja aja. Kebetulan pas daftar UGM saya keterima, terus daftar ITB nggak keterima. Nah saya awalnya kayak merasa wah kayaknya impian saya masih kecil tuh kayaknya nggak kesampaian gitu. Karena masuk di UGM itu saya di elektronika instrumentasi di FMIPA UGM, kayaknya nggak ada berbau-bau dirgantaranya, padahal saya dari kecil kayaknya mungkin kalau sepantaran saya kan beli majalah angkasa gitu kan Pak tiap bulan seperti itu. Terus ngoleksi gambar-gambar pesawat ya, terus ya karena itu awalnya merasa seperti itu. Terus ketika saya masuk di Elins ya, gampangannya elektronika investasi, saya malah jadi jadi kebuka, jadi bahwa sebenarnya dirgantara modern itu sebenarnya salah satunya di elektronika instrumentasi ini, sistem kendali, sistem flight control, kemudian pemodelan pesawat dan lain-lainnya itu istilahnya ngena banget lah di situ. Dan kebetulan waktu itu ada beberapa, kalau kita mahasiswa kan ada beberapa kompetisi yang bisa kita ikutin, misalkan kayak kalau sekarang ada KRTI, ada Komurindo, ada ya macam-macam lah tes robot. Nah, waktu itu saya ikut 2012 itu saya mulai yang ikut berbau-bau dirgantara itu ikut Komurindo, kontes muatan roket Indonesia bersama tim UGM. Kemudian ya di situ nggak juara sih, tapi ya senang-senang aja di sana ada pengalaman ya. Pengalaman ikut sama tim. Terus ketika saya mau skripsi waktu itu kebetulan ada dosen saya itu semacam dia fokus di UAV tapi semacam kayak ada tempat di dekat kampus itu semacam padepokan lah, jadi namanya komunitas pesawat udara tanpa awak N2 waktu itu, di bawah namanya dosen saya Pak Raden Sumiharto. Nah di sana kita fokus di UAV semua itu Pak, jadi ada yang meneliti macam-macam, ada yang tentang flight controllernya, ada tentang misalkan auto landing dan pokoknya turunan-turunan dari UAV. Kemudian saya waktu itu awalnya pas skripsi ini saya diminta sama dosen saya tentang pemodelan pesawat. Pemodelan pesawat ini sebenarnya saya agak seram juga karena di sini kita belajar macam-macam yang intinya rumus matematika, ada gimana caranya kita bisa memodelkan si pesawat ini, misalkan kita tarik elevon berapa derajat nanti dia belok berapa derajat, kurang lebih seperti itulah. Tapi inti dari semua itu rumus-rumus itu. Nah, saya agak takut juga gitu. Terus tapi akhirnya dijalani segala macam. Alhamdulillah bisa lulus, walaupun pas di ujian dihabisi sama dosen-dosen. Karena saya nggak ngerti rumusnya apa kan, karena cuma rumus-rumus itu nggak terlalu paham. Nah, terus alhamdulillah tuh lulus kan. Habis itu lulus, kemudian saya lanjut S2 di ilmu komputer UGM karena Elins itu nggak ada S2-nya,
tapi ada di S2 Ilkom ilmu komputer tapi ada konsentrasi aliens. Nah, saya di situ. Nah, sambil juga pas masuk S2 saya juga mulai wirausaha waktu itu tentang jasa drone juga, tapi bukan yang MX UAV. Jadi waktu itu saya kolaborasi sama teman saya, ada berempat, saya 3 lainnya dari geografi. Jadi tentang aplikasi UAV lah untuk pemetaan. Nah, itu tahun mapping 2015 ya? Lah. Ya, untuk mapping 2015. Nah, kemudian 2000 ya karena keasikan proyek-proyek itu Pak, jadi saya agak lama juga S2-nya. Jadi S2 mestinya 1,5 di proyek di programnya itu bisa 1,5 tahun lulus. Kalau misalkan benar-benar mau serius, saya 3,5 tahun baru lulus. 3,5 tahun. Terus kebetulan waktu itu karena saya juga mau topik apa juga saya lebih milih untuk yang sesuai sama yang sudah saya lakukan di skripsi. Jadi tentang pemodelan juga, cuma lebih kompleks lah, sedikit lebih kompleks. Dan kalau dulu hanya rumus-rumus, ini bisa kita simulasikan di flight simulator waktu itu flight chair. Jadi kita bisa belum sampai kendali ya, tapi baru pemodelan aja. Jadi kita ketika terbang bisa kita simulasikan beloknya dan segala elektronnya gerak dan ya pemodelan di flight simulator seperti itu. Nah, kemudian karena saya waktu itu kan berapa kali proyek-proyek itu saya nemukan ini ada masalah kalau kita mau mapping pakai fixed wing itu kan agak ribet juga ya. Jadi kita berapa kali harus beroperasi di daerah-daerah yang agak sulit medannya, misalkan di terasering atau di pinggir jurang bahkan gitu kan. Intinya nggak ada take off landing. Ya, spot untuk take off landing kan susah. Akhirnya kan mungkin ada juga yang waktu itu sempat juga pakai launcher kemudian. Tapi untuk landing itu kan susah banget Pak. Kalau misalkan mapping itu pilotnya bisa stres duluan kan. Kalau di di aerial mapping. Nah, kemudian dari situ saya berpikir gimana ya mau ini kalau kita bikin produk, bikin ada pesawat yang perpaduan itu. Kebetulan waktu itu tahun 2018 awal itu kan VTOL masih baru ya. Waktu itu ya saya sebenarnya terinspirasi dari Wingtra juga itu Pak. Jadi kan tadi kita sempat singgung Wingtra sedikit di awal. Nah, itu pas 2018 itu memang Wingtra lagi gencar-gencarnya promosi lah, tapi belum sampai produksi waktu itu. Nah, saya lihat juga ada beberapa yang mirip-mirip dengan itu, misalkan di Amerika ada AeroVironment Quantix namanya, itu mirip tempat saya juga, cuma dimensi dan konfigurasinya agak beda sedikit sih. Nah berdasarkan itu semua akhirnya saya waktu itu pengen fokus nih ke ngembangin VTOL ini kan. Nah, tapi kalau misalkan saya pakai perusahaan yang lama yang bareng teman, kayaknya nanti saya bakalan menghabisin duit banyak Pak, karena kan mungkin punya revenue punya keuntungan berapa nanti habis buat pengembangan. Akhirnya saya coba keluar coba bangun lagi. Kebetulan sama istri saya kebetulan geografi. Jadi kita kolaborasi antara saya ini langka banget Pak. Ya sekarang mungkin lagi sering ini kawan Pak, mungkin sekarang kan lagi ada itu yang Juragan 99 itu yang kosmetik itu kan suami istri. Nah, ya kami mirip-mirip itu juga lah mungkin. Oke. Nah, jadi kalau tadi 2018 mulai ada ide bikin desain sendiri berdasarkan pengalaman justru ya. Jadi apapun ada berkahnya sebenarnya. Ya. Agak stretching S2-nya, tapi pengalaman belajar di luar malah dapat ide. Ya, udah berapa kali diancam DO Pak sama kampus. Biasa lah. Sama istri juga sama 3,5 tahun juga sama.
Oke, nah terus masuk ke produk nih Mas Abdul. Gimana awal cerita si AMX Vertic nih sekarang? Kita boleh masuk ke chapter baru nih. Silakan. Jadi ketika saya itu kan kesempatan lulus S2 ya, saya lulus S2 terus ya pengen buat pesawat itu. Kemudian ya kami kan survei-survei apa sih yang produk apa sih yang kita pengen buat. Nah, saya tertarik banget sama ini, sama yang VTOL tapi yang tail seater karena banyak yang mengembangkan tapi dia banyak kan antara yang SLT, separate lift and thrust, dan satu lagi yang tilt motor. Nah, kalau yang kayak gini kayaknya tantangannya memang apa ya, banyak. Sebenarnya saya juga modal nekat itu kan. Apa namanya? Saya di awal ya saya memang bisa piloting bisa, ngerakit segala macam bisa. Cuma kalau untuk mengembangkan produk dari awal, hitung-hitungan macam-macam di pesawat itu sebenarnya itu modal nekat juga pas 2018 karena saya belum ada pengalaman gitu, belum ada pengalaman sama sekali. Nah, itu saya akhirnya saya coba rumuskan kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin gitu. Nah, saya bisa programming bisa, terus untuk piloting saya bisa, tapi saya kalau untuk buat airframe kayaknya nggak bisa nih Pak, soalnya istilahnya tangan saya tuh kayaknya kurang rapi gitu. Tangan saya kurang rapi, akhirnya saya cari ada yang buat pesawat lah gitu. Di maker pesawat. Kebetulan ada salah satu yang dekat juga dengan dosen-dosen UGM, dengan juga beberapa kali support penelitian di UGM. Saya waktu itu kontak beliau di Jogja juga beliaunya. Terus awalnya pas saya pengen buat kayak gini, wah susah Mas kayak gini, ntar nggak bisa terbang atau apa. Kontrolernya susah nanti, karena waktu itu memang masih jarang yang seperti langka sekali tail seater. Udah Pak, nggak apa-apa, yang penting buatin dulu aja, nanti saya yang buat ini saya yang coba ini. Akhirnya benar dibuatin, selesai. Namanya waktu itu kita sebut AMX V1, itu prototipe lah. Jadi kita pengen belajar gimana sih si VTOL ini apa aja, gimana mau yang pengaruh di situ apa aja, kan kita belum pernah Pak sama sekali. Wingspan berapa ya Mas Abdul? Dulu yang V1 itu sama V itu yang bentuk motornya itu sekitar 155. Total sama yang dudukan motor itu 155 wingspan-nya. Terus itu aja. Jadi kemudian awalnya saya pengen coding sendiri semua segala macam, tapi kayaknya memang itu terlalu idealis untuk seperti kita yang praktisi inovator, kayaknya terlalu idealis, ntar nggak selesai-selesaiannya. Tiba saya ini review ada yang cocok. Kalau ini saya buka sedikit aja Pak, saya basisnya dari PX4, jadi PX4 kan PX4 itu open source, jadi banyak yang mengembangkan dari situ, bahkan yang besar-besar sekarang Wingtra, Quantum Drones, Auterion itu basisnya sama dari PX4 juga. Sama PX4 semua. Nah, akhirnya saya putusin kurang lebih setelah 3 bulan riset, mencoba pakai coding sendiri itu, habis itu beralih ke PX4. Terus awalnya ini kopter lancar lah ya, untuk nyoba kopter itu lancar. Terus untuk mode fixing kayaknya nggak masalah terus, jadi guling-guling terus itu Pak. Padahal saya udah hitung CG-nya kayaknya udah benar gitu kan. Tapi kok mungkin 2 bulan lah saya uprak-uprak itu, kok ternyata memang masalah di CG-nya harus lebih maju pas yang itu, karena desain dari sayapnya itu agak lebih lurus, bukan swept yang agak swept ke belakang, itu jadi agak sensitif CG-nya waktu itu. Nah. Mas Abdul, yang prototipe 1 sama terakhir ada perbedaan jumlah motor nggak? Sama semua Pak, sama semua. 2 semua. Apa 4? Motornya ada 4. Motornya 4 ya. Dari awal ada 4 ya. Motornya dari awal 4. Ya, terus berbeda itu, jadi AMX V1 itu prototipe pertama kita udah merasa cukup di V1, kemudian kita coba pesan lagi saya ke tempat yang saya pesan itu V2, namanya AMX V2. Nah, bedanya apa? Bedanya
sayapnya bisa dilepas karena yang pertama itu kan udah pokoknya biar bisa terbang bisa awalnya bisa dilepas Pak, cuma karena waktu itu ada salah perhitungan di ini ya apa namanya buat pengait sayapnya itu, baut pengait sayapnya cuma satu jadi nggak terlalu kuat, akhirnya kita patenkan lah waktu itu yang AMX-V1. Nah yang di V2 ini sayapnya bisa dicopot, bisa apa namanya kalau untuk ke lapangan jadi lebih enak lah. Iya kompak ya. Lebih kompak. Untuk konstruksinya kurang lebih masih sama kalau MX-V1 sama V2 itu foam kemudian dilapisi komposit untuk ini apa airframe-nya gitu. Terus untuk dari awal sampai terakhir based on PX4 nggak berubah juga ya? Based on PX4 tapi memang ada yang coding saya ubah sedikit. Jadi ada kalau misalkan pakai yang dari PX4 langsung, yang dari apa namanya kitab itu nggak bisa. Jadi ada satu untuk apa ya untuk kestabilan pas fixing saya ada modifikasi di situ. I see. Oke. Terus payload, Mas Abdul boleh cerita sedikit nih soal payloadnya, terus kemampuan di lapangan, Mas. Monggo. Oke. Jadi pas saya tambah sedikit Pak yang tadi V2 itu udah oke, terus habis itu saya ke V3. V3 itu lebih ini ya lebih mendekati ke fase produksi sebenarnya. Jadi untuk fuselage-nya dari molding jadi nggak ada inti foamnya itu, terus apa namanya masih sama bisa dilepas pasang sayapnya. Kemudian apa namanya sebenarnya yang V3 ini untuk ini saya lebih ke pengen kopter itu gimana caranya biar bisa lebih stabil, bisa lawan angin karena ini apa yang lebih terkenal kalau tail seater gini kan agak riskan sama angin. Jadi angin besar apa namanya ada angin jadi agak kedorong, bahkan kayak main layangan. Saya pernah sampai pas awal-awal itu karena belum bisa ngatasi itu jadi ya seperti layangan itu Pak ke bawah terus walaupun udah ini apa GPS lock itu udah ngelock GPS tetap nggak kuat awal-awalnya itu yang di V1 V2. Akhirnya di V3 kita ketemu masalahnya bisa kita selesaikan. Nah terus yang terakhir ke V4 ini yang terakhir ini yang MX Vertic cuma beda sedikit lah di wiring aja di motor di wiring agak beda dikit tapi kurang lebih sama dengan yang fase produksi. Nah kalau untuk payload kita sebenarnya di antara ini Pak ada kamera biasa kayak mapping ya untuk RGB biasa pakai Sony RX0, kemudian ada untuk multispektral biasanya kalau yang saya pernah pakai sih di ini Mapir. Sebenarnya bisa aja kalau mau pakai karat itu Sequoia bisa aja cuma karena saya belum ada kebutuhan ke sana jadi belum coba aplikasikan. Belum RTK berarti ya Mas? RTK bisa PPK bisa ya, bisa ditambahkan PPK bisa. Di modif RX0-nya? Ada tambahan GPS, jadi semacam apa namanya, semacam kayak MLED itu, cuma nanti dia agak beda, mungkin nggak seakurat MLED karena kalau MLED kan dia pakai ini ya hot shoe, jadi ketika dari controller ngasih. Justru itu aku pikir apa diakalin eksternalnya. Jadi eksternal ya. Eksternal. Jadi ada untuk triggernya itu nanti kita konekin juga ke GPS yang di sana yang buat PPK nanti ada loggingnya. Itu custom made jadi Mas Abdul. Kita kerjasama Pak kalau di Jogja kan ada beberapa yang bisa ada yang dari dosen di geodesi itu yang punya itu kita kerjasama dengan beliau. Oke. Bukan enaknya di Jogja gitu sih muter-muter. Ya di Jogja banyak misalkan apa antena itu ada Pak Toha namanya itu. Pak Toha ya. KRTI pakai antena beliau semua. Gitu ya. Vertic. Jadi tadi sampai ke mana? Di lapangan ya, payload ya. Sekarang sambung boleh cerita Mas Abdul untuk eksperimen awal mapping, boleh cerita pengalamannya?
Oke, saya pernah awal-awal dulu pas sebelum di IMX, perusahaan saya yang dulu, saya berapa kali di mapping, ada pernah ke Lombok, ke Batam, dan beberapa daerah. Kemudian mungkin yang pengalaman saya paling ini mapping, saya pernah ke Filipina Pak, diajak teman waktu itu tahun 2019 akhir. Terus yang dengan Vertex ini waktu awal-awal ngetes setelah versi 4 gimana? Ya. Pernah nyoba mapping juga, Mas Abdul? Ya, kita udah mapping terus. Jadi saya paling nggak berapa waktu sekali lah manas-manasin pesawat kan. Kalaupun nggak ada kerjaan, nggak ada proyek ya manasin. Kami berapa kali juga jadi saya ada program Pak namanya Vertik Nusantara Tour. Jadi istilahnya saya pengen nyoba Vertik ini di beberapa medan, misalkan di pinggir pantai atau di pegunungan. Kemarin minggu lalu kami coba di Magelang, jadi agak datarannya agak tinggi. Nah itu nggak masalah. Jadi ya istilahnya untuk nyari ini aja lah pengalaman ini bahwa ini bisa dipakai di medan-medan yang sulit gitu. Kalau dari pengalaman Mas Abdul untuk calon pembeli misalnya, triknya apa sih bedanya VTOL biasa sama Telsitter ini? Oke, jadi kalau VTOL dengan wingspan yang setara kita bisa dapat coverage yang lebih luas. Misalkan Vertek ini yang versi final kita cuma 140 cm Pak wingspan-nya. Nah, wingspan 140 cm kalau misalkan pakai tilt rotor atau yang spare lift thrust itu yang 4+1 biasanya motornya. 4 kopter dan 1 untuk fixed wing, mungkin dengan wingspan itu nggak akan bisa karena nggak akan bisa setara lah performanya. Ini kalau untuk Vertek kita sudah coba sampai bisa 36 menit untuk misi 36 menit dengan wingspan 140 saya rasa cukup cukup itu udah kompetitif udah cukup baik. Ya, udah cukup baik. Nah, misalkan nanti ada klien yang kok kayaknya cuma ini kan bisa kurang lebih 250 hektar Pak per flight, kurang lebih lah kasarannya. Kalau misalkan minta lebih, kami juga bisa namanya multi vehicle system MVS. Jadi satu GCS bisa connect ke beberapa pesawat. Kita sampai 4 pesawat bisa. Oh, oke. Jadi misalkan Pak Gatot pengen mapping 1000 hektar. Kita pokoknya pengen sekali waktu itu udah ini, kita bisa aja deploy 4 pesawat. Kurang lebih kalau 250 hektar itu kan sekitar 20 menit, 25 menit lah. Itu nanti bisa dalam waktu itu bisa dapat 1000 hektar. Oke. Ini sekaligus sama ground control juga paketnya? Ya, udah lengkap. Biasanya kita ground control udah lengkap. Kita maksudnya pakai ground control kita masih pakai laptop untuk softwarenya namanya IMX GCS. Wow, oke. Makanya bisa di custom dengan multi-flight tadi ya? Ya bisa. Jadi ya itu tergantung kembali lagi ke klien. Kalau misalkan butuh. Itu custom banyak. Atau standarnya sudah begitu, Mas Abdul? Untuk PX4 sebenarnya bisa ya, cuma nanti ada sedikit masalah di lag, kalau nge-lag sedikit lah kalau misalkan pakai yang dari bawaannya langsung. Jadi kita ada semacam triknya juga biar nggak nge-lag ini ya. Dari awal mesti ditanya dulu ya, mau punya customer seperti apa gitu ya. Ya. Oke. Pakai baterai berapa miliampere, Mas? Kalau boleh. Kita 4S 10.000 miliampere. Miliampere hour, mAh. Ya. Jadi kalau boleh saya summary, wingspan 140, flight time 36 menit, kisaran coverage 250 hektar, dengan custom ground control
sistem ya, yang bisa dimodified terbang sekali 4 coverage. Ya. Area yang lebih besar gitu ya. Pakai baterai 10.000. Nah, ini semua 36 menit tadi itu cukup dengan 4S ya. Ya, cukup dengan 4S. Biasanya orang 6S. Ini 4S cukup ya? Soalnya motornya biasanya kan dia yang 4+1 atau stealth motor lebih ini KV-nya rendah kan. Iya, oh iya kan, benar-benar. Propnya lebih besar. Kalau prop kami 10 inch. 10 inch ya. Terus yang custom design selain body frame, terus elektronik, terus coding, ada lagi nggak yang bisa di-share, Mas? Apalagi spesial? Ya, sebenarnya 3 itu dari body kita buat sendiri, kemudian dari flight control juga kita custom, dan juga softwarenya itu GCS-nya. GCS-nya kita sesuai. Apa custom? Kenapa? Brushless-nya mesen khusus nggak dari Cina? Oh, enggak. Waktu itu sempat mau pesan tapi susah. Dia nggak mau. Waktu itu mau custom tapi susah. Jadi berarti singkat kata ini misalnya ada servis motor di pasar gampang banyaknya. Ya, jadi saya sih sebenarnya tujuan bikin ini kan kita biar bisa SDM-nya banyak, Pak. Jadi maksudnya basic dari kopter kayak pasaran di Japan, Mavic itu udah bisa mengendalikan ini. Karena kita basicnya untuk kayak mengoperasikan vertik itu kan di kopter aja. Jadi kalau untuk fixed wing otomatis dari flight control aja. Jadi paling cuma dibutuhkan misalkan untuk landing gitu kan. Landing kadang kalau untuk auto mungkin ada bisa jadi lapangan geser sedikit GPS-nya, itu bisa dihandle langsung sama operatornya. Ya, sejauh ini kami udah buktikan bahwa bisa. Ya, awal-awalnya seperti itu, Pak, tapi ya memang kan ada penelitian kita dapat ilmu baru. Iya. Makanya kita bantu promosi, Pak, biar makin gencar nih sitter. Sekarang nih bagian terakhir nih, Mas Abdul, tolong 1-2 buah kata nih untuk teman-teman yang masih muda-muda, masih berjuang berkiprah di dunia UAV ini, bisa di-share pengalamannya Mas Abdul, suka dukanya dan semangat yang terus membuat Mas Abdul maju terus dengan AMX Atletiknya. Sebenarnya kita kalau terjun ke sini, ini adalah dunia yang baru bagi drone ini kan belum ada, mungkin 10 tahun terakhir juga belum terlalu eksis ya di Indonesia, kurang dari 10 tahun lah booming drone ini. Nah, tapi potensinya banyak sebenarnya. Kita pengen entah menjadi untuk jasanya atau manufakturnya, sebenarnya banyak terbuka. Dan di Indonesia sebenarnya kita kalau bisa kolaborasi lumayan bagus. Misalkan kayak saya untuk bikin frame, saya nggak terlalu ahli. Saya lempar ke teman saya, akhirnya bisa kita kolaborasi di sini, bisa kolaborasi untuk menghasilkan sesuatu. Nah, mungkin ya namanya usaha, mungkin sharing sedikit ya, Pak. Namanya usaha pasti kan ada kalanya kita butuh dana segala macam. Nah, kita pinter-pinternya aja lah. Kita kayak saya ini untuk AMX UAV ini, saya dari awal, karena ya saya dan istri kan mungkin nggak punya modal juga pas awal-awal ini. Jadi kita harus pinter-pinter gimana kita bikin bisnis plan, kemudian ya mungkin kalau untuk nawar-nawari ke startup kayak sekarang agak susah juga, tapi kalau bisa aja kita coba tawari ke keluarga. Nah, kebetulan saya investornya keluarga, Pak. Ada beberapa yang nggak hanya dalam negeri. Semenjak kita luncurkan dari bulan Maret 2021 kita luncurkan vertik, sudah ada banyak yang berminat, tapi memang sebenarnya bukan hanya di dalam negeri, banyak dari luar, dari Filipina, dari Italia, ada yang kontak saya, dari Korea Selatan ada juga. Cuma
mungkin kembali lagi kayak kita dalam kondisi kayak sekarang ya agak sulit juga karena mungkin kalau kayak gini kan kita nggak bisa jual, kita kirim langsung udah kita lepas kan tidak bisa. Jadi harus ada pelatihan. Kalau kita ke sana juga tidak bisa, ke sini juga mereka calon customer ke Indonesia juga nggak bisa. Nah, tapi saya rasa Indonesia punya potensi yang yang kayak di Jogja aja banyak, kayak saya Mas Haidir itu kan dia ini juga punya CNC segala macam lengkap lah. Terus di Jogja ada, selain itu ada Pak Toha di sini di Jogja, terus ada banyak yang kita bisa kolaborasi, bisa menghasilkan produk yang unggul, nggak hanya untuk pasar dalam negeri, bisa juga untuk luar negeri gitu Pak. Mungkin beberapa waktu ke depan saya mau luncurin buku tentang pengalaman saya buat Vertek ini, karena jarang kan di Indonesia buat buku. Dan tapi mungkin nggak terlalu teknis, jadi misalkan saya gimana cara nyari dana, nyari customer, dan mungkin nggak ada hal-hal yang seperti itu yang saya mau masukkan juga. Yang nggak diajarin di kampus. Ya, ya. Oke. Baik Pak. Salam. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih waktunya. Sampai nanti. Sehat-sehat Pak. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Abdul. Baik Pak. Oke, Roji. Tadi kita udah dengerin penjelasan yang biasa dari Om Majid soal produknya beliau, Alex Vertek, ya, dengan calciternya. Oke, dari situ silahkan Om Roji ambil kesimpulan yang bisa di-share teman-teman di Asta. Silahkan. Siap. Om Roji. Siap, ya. Tadi setelah kita dengarkan penjelasan dari Om Majid, pengembangan pitolnya dari mulai V1, V2, V3 sampai yang terakhir, Vertek V4. Jadi kita memang lihat banyak sekali progres yang dilakukan. Yang pertama adalah uji coba dari airframe, ya. Kemudian di V2 perbaikan dari airframe, di ketiga masih dari airframe, kemudian di keempat mungkin dari sisi elektroniknya sama wiringnya. Terus kemudian hal yang menarik adalah bahwa GCS-nya terakhir dikembangkan sendiri, yaitu bisa multi-flight, ya, menurut informasi tadi yang kita dengarkan, bahwa bisa menghandle 4 flight sekaligus untuk mengcover area yang lebih luas. Karena target dari sesuai speknya terbang 36 menit dengan 250 hektar per flight. Jadi kalau luas lahannya lebih besar dan harus diselesaikan dalam waktu yang sama, tentu membutuhkan flight lebih dari satu, karena tidak memungkinkan, kalau ceritanya tadi kalau saya tangkap ya, jadi tidak memungkinkan menambah kapasitas baterai untuk terbang lebih lama karena keterbatasan di payload yang bisa diisi di pesawatnya. Karena kalau kita tambahkan baterai dengan lebih besar, ada kemungkinan malah terbangnya jadi lebih tidak mencapai sesuai yang kita inginkan, karena butuh konsumsi untuk terbang dengan beban yang lebih berat. Motornya akan bekerja lebih berat, otomatis akan narik arus yang lebih besar dari baterai. Akhirnya alih-alih kita mau terbang lebih lama malah nggak dapet, gitu aja intinya. Jadi lebih aman dia multi-flight dengan pesawat yang sama, dengan payload yang sama, tapi terbang paralel beberapa pesawat dengan area yang saling bersinggungan ya. Ya, gitu aja. Jadi nanti hasilnya akan digabung jadi satu, di-join seperti itu. Dan pengembangan airframe juga tadi cukup menarik. Jadi pertama adalah komposit foam dengan resin. Terus kemudian terakhir saya kira sudah tidak menggunakan foam ya tadi ceritanya ya. Di V4 sudah full komposit. Jadi memang sudah lebih rigid, bisa lepas pasang, detachable. Terus kemudian bisa betul dimensi lebih kecil. Dari awalnya 155 ya jadi 140. Terus kemudian perakitan di lapangan juga jadi lebih mudah gitu, karena belajar dari V1, V2, V3 dan V4 adalah yang terakhir dengan GCS multi flight dengan frame sudah komposit.
sudah banyaklah perubahan dan perbaikan dari yang di V1. Saya kira cukup menarik ini. Jadi kita bantulah promo untuk mengenalkan hasil kreasi anak bangsa ke dunia per-mappingan. Pasti. Ya, betul, per-mappingan, terutama untuk yang kebutuhannya masih kelas 250 hektar tuh gede apa kecil sih? Sedang ya? Sedang. Sedang ya, karena kalau yang gede-gede jutaan hektar biasanya kan. Yeah. Gitu. Jadi kelas-kelas sedang lah yang memang cocok lah buat area-area yang nggak terlalu besar, nggak terlalu luas gitu. Ini sangat cocok. Nah, kita bantulah mempromosikan. Asta siap akan mengendorse produsen-produsen atau pegiat-pegiat UAV dalam negeri, terutama yang kita akan bantu mendukung dan mendorong agar kandungan TKDE-nya makin bertambah besar ya Om Gatot ya. Betul. Betul gitu. Jadi yang nanti barang tim mereka ini luar biasa loh. Mereka ngetes lain-lain ya. Betul. Bahkan punya program yang tadi Nusantara itu. Ya, MX. Jelajah Nusantara ya, gitu. Jadi akan mencoba si pesawatnya itu, si wahananya itu di berbagai medan dengan kondisi alam yang tentunya berbeda-beda. Karena kan dengan begitu nanti kita akan bisa lihat apakah kalau nanti ada satu permintaan misalnya di daerah yang berangin kencang, sedangkan tesnya di daerah yang angin kalem, tentu nggak cocok nantinya kan. Gitu. Jadi dia harus dibuktikan bahwa dia handal di semua kondisi iklim dan cuaca di Indonesia kayak gitu. Itu saya tangkap tadi ya. Ya. Baik Om Roji. Terima kasih nih masukan profesionalnya. Sekali lagi teman-teman Asta, kita menunggu ya. Kita selalu menunggu masukan-masukan dari teman-teman yang sekiranya kita belum ketangkep radar kita nih. Ada produsen-produsen muda yang bisa kita bantu promosikan gitu. Tolong di-share, entah di komen atau di grup ya. Gitu ya, Pak. Oke, walaupun terputus-putus saya bisa nangkep kira-kira kalau untuk bagi ilmu yang dapur masih rahasia dapur ya boleh di-keep lah, tapi yang di-share untuk kebaikan bersama ya why not ya. Baiklah kalau gitu Om Roji, terima kasih atas waktunya dan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Oke, thank you Om Roji. Kita cut dulu.